tiap hari diusapan keributan. Sok atau kali itu. Sayang banget. Ini gimana ini? Sensitifnya gimana dia ya? Harus langsung Pak. Tadi malam katanya lagi berantem, yang kecil ini nyeplos. Yang melihat berantem siapa? Ajis sama Ipa Mandira. Dirikon nggak Mandira? Bandung. Ternyata bulus si Gading nggak terima, sebelahnya ada temannya, dia galak guys. Nah, kita zoom ya. Wah, nggak kelihatan lampunya. Lihat sampai bolong pagarnya. Tuh. Ada kampung lagi sama itu. Takut sama itu. Dia nyerangnya kalau si itu doang. Kalau itu deket itu. Yang agresif pemilik. Assalamualaikum guys, ini sebelumnya gue minta maaf dulu dengan kejadian yang akan gue umumin sekarang. Ini sebetulnya mengejutkan sekali, bikin bete, bikin kaget, bikin kecewa, sedih pasti. Dan gue ini bareng si Ajis. Ajis ini salah satu kiper gue yang jadi saksi kejadian ini. Lu masih ingat ketika kita rescue bulus usianya 30 tahunan lebih dan itu udah besar sekali. Dan gue baru tahu ternyata bulus itu tuh di Indonesia tuh cuma ada 3 yang albino dengan ukuran besar. Dan akhirnya saat itu juga kan gue masukin ke kolam bersama dengan si Gading, dan itu namanya si Gedong. Dikasih sekat, tapi ternyata terjadi sesuatu. Nah, yang menjadi saksi dari kejadian tersebut adalah Ajis. Jadi kejadian itu gimana sih? Kejadiannya karena sebelum-sebelumnya kan itu udah sering berantem, terus sampai awalnya emang udah ada sekat. Padahal mereka udah bisa hidup berdampingan, tapi karena mereka teritori jadinya sering hajar-hajaran ya? Iya sih, emang si Gadingnya juga kan benar-benar rusuh kalau di situ. Pas udah disekat, sekat udah mulai jebol-jebol beberapa, sampai akhirnya malam posisinya itu. Malam si Gadingnya emang udah mulai buka-buka pagar, si Gadongnya juga mendekat, kayak mau saling serang gitu. Udah sampai akhirnya dia bisa nyeplos keluar. Yang masuk sini siapa? Si Gading. Tapi sebenarnya gara-garanya ya si Gadongnya juga ikut
ngebuka dia tenaganya gede lebih gede pasti. Udah berantem, pas posisi berantem dipisah, sengaja dipisah emang, nyari jaring dulu, udah sambil gigit-gigitan semualah. Udah akhirnya kepisah, dipindahin, sambil manggil Dira juga tuh, Andira. Kameramen editor gue yang Ya, lagi ngedit malam-malam. Jam berapa itu? Ada kisaran jam berapa itu lupa. Jam 2 malaman Jam 2 gitu. malaman lah. Nah, itu. Udah pas udah dipisah, dicek kondisinya si Gadong, udah lemes. Udah masih apa? Gerak. Oke, udah dipisah. Udah dipisah karena si Gadongnya udah kena gigit banyak, saling serang dan lemes. Lemes pas dicek lama-lama pagi sampai Yang gue lihat langsung itu sebenarnya baru udah meninggal, udah mati dari malam. gue lagi ada di Bandung dan ini gue informasikan jam 4.20. Ini lagi nunggu subuh di Bandung ketemu dengan Jalal. Ini IG-nya adalah @kuya_bandung. Nah, dari situlah gue kenal dengan Jalal. Ini pertemuan pertama gue sama Jalal loh, betul ya? Betul. Nah, kenapa gue datang ke sini? Gue tuh mau cari tahu tentang Bulus, si Gedong yang digabungin sama si Gading yang mohon maaf ya guys, ternyata harus mati. Dan ini juga prosesnya juga aduh, bikin nyesek karena ternyata ada beberapa hal yang belum gue tahu tentang cara pemeliharaan bulus. Untuk itu gue ngobrol dengan Jalal. Jadi gimana Jalal itu tuh? Ngomongnya gue Jalal bener kan? Iya, Jalal. Iya, iya. Jadi Kenapa menurut lo si Gedong itu bisa mati? kalau saya lihat dari video-video A kan memang awalnya terlalu buru-buru sih A. Jadi terlalu buru-buru masukin kolam. Pertama itu. Jadi setahu saya dan sepengalaman saya, kalau bulus itu beda dengan kura-kura lain. Iya, iya. Khususnya kura albino, dia juga kan albino ya, mobnya Iya. albino. Jadi pertama dapat itu jangan langsung dimasukin kolam A. Oke. Jadi kan aku udah tau kan aku dapetnya juga dari Bandung Iya, dari dari Septek ibu ya. Aduh punten banget ya. Nanti aku juga mau ketemu dengan si ibu bareng kamu juga ya, Iya, anterinnya. Nah, jadi yang harus dilakukan apa saja? Pertama itu kan ambil dari kolam kecil ya, si ibu dilihatnya itu dari kolam kecil. Nah harus diadaptasin dulu A, dimasukin box atau bak fiber. Nah, Terus saat itu kan emang si Gedong ini tuh awalnya di kolam agak gede katanya. Karena dibangun masjid, dipindah ke kolam agak kecil yang sangat kotor sekali, Iya, itu hitam betul, banget. kelihatan. Nah, ini diangkut, dimasukin ke box, dipakein air yang dari situ, betul? iya, nggak Yang- apa-apa sih kalau itu mah. Itu nggak prosesnya itu pengaruh. benar. Ah, betul. Angkut, Angkut. nyampe, Sampai. itu masih betul. Masih betul. Masih. Yang dilakukan Cuma selanjutnya, yang salahnya itu langsung dimasukin kolam. Itu salah. kenapa? Harusnya itu dimasukin box dulu yang lebih besar, dikasih air yang baru. Air nah yang itu tuh air boxnya itu udah yang paling besar. Enggak, maksudnya bukan box itu, bak kontainer yang biru atau yang putih bisa. Oh, yang itu bak yang buat fiber. kayak koi gitu, Yang bak kayak fiber. gitu bisa. Masuk situ dulu. Nanti dimasukin apa namanya, tempat persembunyian. Pakai daun ketapang bisa, atau pakai daun pisang yang kering. Biar dia sembunyi dulu. Kalau dia udah sembunyi, dia nyaman, baru dia bisa makan. Nah, saat itu kan anggap si kolam gue itu kan anggap aja itu bak fiber. Sama aja kan sebetulnya kan. Iya. Terus ada tempat persembunyian juga. Terus saya lihat juga ada yang salahnya itu keduanya terlalu banyak ketemu sama orang. Sebelumnya kan sama si ibu sama si bapak juga kan cuma piara mereka doang kan. Jarang ada orang yang lihat, orang yang pegang, orang yang apa namanya ya bertemu lah. Nah itu pengaruh juga karena albino itu khususnya untuk Amida dia mudah stres sama suara aja berpengaruh. Bulu sendiri gampang stres. Betul. Apalagi ini albino. Dan udah besar. Udah besar. Jadi di alamnya juga kalau dia tuh udah besar, teritorial banget Dia diamnya cuma di satu goa, terus buat diam sama makan aja, nggak bisa kawin. Bukan nggak bisa dan nggak akan kawin. Lah gimana dia berkembang biak? Dia berkembang biak di alamnya itu harus udah kumpul dari kecil Maksimal 30 cm udah harus bareng. Kalau misalkan lebih dari 30 udah pisah terus bareng, itu malah ada berantem. Itu. Jadi misalkan
Airpen punya size 50 cm jantan, Si satu lagi gading. betina. Itu digabungin dalam satu kolam, bakal berantem, nggak mungkin kawin Seumur hidup. seumur hidup. Dan meskipun dia birahi, meskipun jantan birahi, betina tuh kelihatannya apanya sih? dari ekor, dari ekor. Dan Yang lu lihat si gedong tuh apa? si gedong kelihatannya betina, Gading? gading juga betina. Dari atas juga kelihatan. Gue itu guys, saat itu tuh emang gue punya niat baik untuk bisa ya kalau beternak kan kesannya buat gimana Ya. buat apa ya? Budidaya, istilahnya melestarikan. melestarikan bulus ini, karena kan kalau bulus ini kan banyak sekali diburu orang untuk diambil minyaknya lah, buat dimakan lah. Betul. Nah, oke. Kesalahannya berarti kemarin tuh gue itu Terlalu buru-buru masuk kolam. Pertama itu. ntar dulu mengenai terburu-buru masuk kolam, kalau dimasukin ke fiber mah apa bedanya sebetulnya? Kalau fiber kan dia pertama sendiri, terus nanti kan tahap kedua juga harus dikasih persembunyian itu, jadi nggak polos juga. Nah di situ tuh di kolam gue tuh sebetulnya ada persembunyian, persembunyian, maka dia betul. langsung Di masuk dalam, ke goanya. Sebetulnya sampai itu udah benar mungkin ya, benar. bisa dikatakan benar ya. Tuh, cuma selanjutnya kan banyak di shoot juga ya. Banyak ikan. Banyak ikan itu nggak pengaruh sih. Nah, Lebih yang pengaruh banget mungkin karena di sebelahnya Sekat, ada bulus yang lain ukuran besar si pengaruh juga gading. itu, betul. Itu. Itu pengaruh juga. Jadi harusnya kalau disekat harus tertutup juga, jangan pakai kawat. Nah kawatnya tuh sampai jebol. Ya, itu kan memang terlihat, jadi dijebol gitu. Kuat memang, bulus itu paling kuat, gigitannya juga paling kenceng. Nah itu tuh jadi terganggu dengan manusia mungkin. Betul. Karena di situ kan area umum sekali. Iya. Yang kedua mungkin terlalu banyak dipegang. Betul. Yang ketiga adalah karena ketemuan sama si gading itu yang menyebabkan sangat fatal sekali, digigit ininya ya. Lehernya. Emang gitu ya berantemnya. Itu mah semuanya juga bisa digigit. Ini juga nggak boleh 2. Kalau 2 dia berantem, 3 atau 4 lebih aman itu. Jadi bulus memang Oke. kayak gitu. Nah itu tuh tragis banget. Jadi kemarin itu sebetulnya dia itu yang bikin gue deg-degan adalah mogok makan Mogok makan selama berapa minggu gitu. ada sebulan? Adalah lebih Sebulan ya. gitu. Jadi kan dia katanya makannya tuh pakai daging Ya. ayam digoreng. Nah itu juga pengaruh juga untuk amida kayak gini kan. Pertama harus lihat adaptasi juga. Kalau pindah makan juga harus ngikutin yang awal dulu. Ngikutin awal dulu. Tapi kalau dikasih kepala ayam digoreng itu emang sehat buat dia nggak? Nggak sehat, sebetulnya nggak sehat. Cuma kalau untuk kedepannya kan bisa kita atur juga. Misalkan udah mau makan nih kepala ayam digoreng, nanti kedepannya kita kasih udang. Pas udah mangap kasih udang, terus diganti pakai belut, pakai keong atau ikan yang lain gitu. Itu lebih sehat. Kura air itu bisa makan, nggak makan 6 bulan bisa. 6 bulan nggak makan. Ya, yang penting dia nyaman bisa hidup. Paling mengurus gitu. Apa mengkerut lah ya, jadi lebih kurus gitu. Tapi gue juga nggak asal gitu. Tapi informasinya masih kurang. Berarti ya, gue cari informasi tapi nggak sedalam dengan Jala, dan sayang ya gue kenal Jalanya baru-baru ini. Iya. Nah jadi karena gue panik dia itu nggak makan-makan. Kiper gue tuh maksa-maksa diginiin hari ini nggak mau, besoknya cobain Tetap digoreng nggak mau. Tapi ini apa maksudnya, yang tahu tentang hal ini tuh sebetulnya sangat jarang ya. Sangat jarang betul. Dan yang tahu jenis-jenis bulus juga jarang. Taunya tuh orang cuma tahu bulus aja, labi-labi aja. Padahal ada beberapa jenis. Lalu lu bisa tahu banyak hal tentang ini gimana? Pertama belajar dari pengalaman ya. Kedua dulu ada komunitasnya di Facebook. Tapi sekarang udah kena banned. Jadi ya nerusin sendiri aja sama teman-teman di WhatsApp gitu. Aduh, belajarnya. tapi mudah-mudahan informasi ini, ilmu ini juga bisa lebih bermanfaat, lebih menyebar lagi, meluas Amin, lagi ya. ya. Aduh, nyesel saya baru kenal kamunya sekarang ya. Coba dari dulu jadi tahu ilmunya. Dan sejujurnya gue juga udah nyari ilmunya tersebut, tapi Ya. nggak sampai sedalam ini. Karena menemukan orang yang tahu ini dalam tuh sulit. Dan ini alhamdulillah gue akhirnya ketemu dengan sosok Jalal ini. Thank you banget ya Jal ya. Ya, sama-sama. Pasti gue sedih banget, dan lu juga pasti ikut sedih juga. Pasti karena emang apa pas pertama lihat dapat kayak gini udah senang kan. Wah, udah ada nih amida yang besar gitu kan, masih hidup. Pas meninggal sedih banget. Pengen waktu itu pas pertama masih hidup kan saya nge-DM ayah, pengen ke rumah tuh, pengen lihat kondisi.
Cuma baru kebaca kan setelah Iya. ada itu. Dan sebetulnya banyak yang ahli di bidang banyak. ini tapi tidak terekspos dan juga selain komunikasinya kurang. Betul. Ya kan? Terus udah gitu kalau misal itu tuh dibina oleh pemerintah sebetulnya kayak seperti itu karena ini keahlian sebetulnya. Kalau yang normal ada ya, kayak bulus belawa. Itu kan bulus amida juga. Itu berhasil ternak. Dia di Cirebon ya. Kalau itu Ada di Cirebon. bisa. Makanya ini aduh itu sampai pertempurannya tuh sayangnya kan gak direkam karena emang panik banget. Emang pertempurannya tuh sengit banget. Maksudnya editor saat itu malam-malam juga langsung heboh lihat jam 2 pagi. Iya, Buar. aktifnya lebih aktif malam. Itu pertempuran itu gila. Iya. Jadi emang banyak faktor penyebabnya. Cuma yang paling parah berantem Itu yang paling parah berantemnya karena kalau dilihat dia masuk pun langsung santai sebetulnya santai. Buat bersembunyi pun ada tempatnya. Dan dia pun di situ pun dia diam terus udah gitu keliling gitu. Jadi udah mau beradaptasi. Beradaptasinya cepat menurut gue. Gak mau makan tetap nggak apa-apa ya. Nah itu faktor yang paling membuat itu ada si gadingnya galak banget. Lalu galak betul. Ya sekali lagi sorry banget karena ketidaktahuan gue, kurangnya informasi menyebabkan si Gedong harus mati. Mohon maaf, sangat mohon maaf. Mudah-mudahan kejadian ini dan juga nambahnya ilmu gue dari Jalal bisa nambah ilmu kita semuanya. Jadi gue mohon maaf sekali. Amin. Dan nanti gue juga akan bertemu dengan ibunya langsung dan akan menyampaikan permintaan maaf secara langsung juga. Iya. Temenin gue ya. Ayo, insya Allah. Oke guys, thank you ya, thank you. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah azan subuh soalnya. Maksud hati ingin melestarikannya, memberikannya pasangan supaya bisa berkembang biak. Tapi justru niat baik ini berakhir tidak seperti yang dibayangkan. Maafkan guys.